Shalom saudaraku. Saya percaya bahwa kita semuanya tidak asing dengan cerita fabel, dongeng anak-anak tentang dunia hewan, bagaimana si kura-kura memenangkan perlombaan lari dengan kelinci. Saya berpikir bahwa itu hanyalah fabel yang tidak benar ceritanya. Tetapi ternyata saya pernah melihat sebuah video pertandingan yang sesungguhnya antara kura-kura dengan kelinci. Dan saya melihat kelinci tersebut tetap gesit, dia bisa melompat, dia punya vitalitas yang sangat baik untuk berlomba. Tetapi yang anehnya ialah bahwa justru yang memenangkan pertandingan lari adalah sang kura-kura. Ternyata dalam sepanjang perlombaan, si kelinci seringkali kehilangan fokus dalam pertandingan. Dia asal lompat dan lebih lama untuk berhenti, untuk bermain-main dengan menyepelekan kura-kura yang jalannya sangat pelan. Dan dengan tidak disadari, akhirnya kura-kura yang konsisten, yang bertekun dalam tingkat kecepatan yang sangat rendah, akhirnya dia memenangkan pertandingan lari. Ini merupakan hal yang lucu, tetapi di situ kita bisa belajar bahwa sekalipun kita menganggap bahwa kita tidak punya kemampuan yang lebih, kita punya kapasitas yang pas-pasan, tetapi kita tidak boleh menyerah dalam segala keadaan. Kita harus tetap bertekun, kita tetap harus punya semangat untuk berjuang. Masa kita kalah dengan kura-kura yang dapat menang terhadap kelinci? Kisah tentang hakim yang tak benar dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dikisahkan bahwa hakim ini tidak takut terhadap Tuhan, apalagi kepada manusia. Tetapi akhirnya dia melihat ketekunan si janda ini yang begitu luar biasa, selalu mendatangi hakim yang tak benar ini. Akhirnya hakim yang galak ini pun akhirnya merasa ngeri dengan si janda, merasa keder dengan ketekunan yang dilakukan oleh si janda yang sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau hakim yang jahat saja bisa akhirnya luluh dan membenarkan si janda ini, saya percaya Tuhan terlebih lagi sanggup untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita bukan hakim yang jahat, Dia hakim yang baik, dan Dia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku, mari kita menggerakkan hati Tuhan. Seperti wanita ini, kita gerakkan hati Tuhan dengan ketekunan kita yang selalu datang kepada Tuhan di dalam doa, sehingga Tuhan membela perkara kita. Hari-hari ini bagi saudara yang sedang berputus asa, menganggap bahwa saya percuma untuk membela pernikahan saya, percayalah bahwa kalau kita tidak berputus asa, kita berdoa kepada Tuhan, akan selalu ada pertolongan di mana Tuhan pasti membela perkara kita. Saudaraku, Tuhan saja tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Dia tidak putus asa untuk kita. Ketika kita membutuhkan, firman-Nya berkata, Dia memelihara kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Ketika kita terjatuh, Tuhan yang mengangkat kita. Ketika kita lemah, Tuhan yang menguatkan kita. Bahkan ketika kita berdosa, Tuhan mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak pernah menyerah, jangan pernah menyerah atas kehidupan kita. Saudaraku, kiranya kita tetap punya semangat, karena kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.